Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Ini dengan saya, Edi Subhan, dan saya akan mulai barangkali lebih sering, lebih aktif untuk mengelola channel YouTube ini sebagai sarana saya bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan untuk teman-teman sekalian yang bisa menjangkau eh, YouTube ini, begitu ya. Sekarang posisi saya sebagai mahasiswa S3 di University of Otago di New Zealand. Ini sudah hampir bulan ke-3. Saya berangkat bulan Juli tahun 2025, ini sudah September tanggal 21 ya. Dengan dukungan beasiswa dari LPDP. Jadi saya punya waktu lebih kurang 3 tahun sesuai offer, dan sebenarnya 4 tahun juga bisa kalau kita mau mengajukan tambahan 1 tahun ke LPDP. Tapi rasa-rasanya dengan cita rasa lidah Jawa yang saya miliki, cukup lah 3 tahun ya. Ini saja udah kangen masakan Jawa, sudah ya pengen lah suasana di kampung di Semarang seperti apa. Saya mengajar di program studi teknologi pendidikan di UNES. Kemudian juga salah satu konsentrasi yang saya tekuni adalah dalam bidang kurikulum gitu. Sehingga hal-hal yang ingin saya bagi di sini selain terkait dengan kehidupan akademik, itu termasuk juga keluarga barangkali, bagaimana bisa apply beasiswa, bagaimana bisa mencari supervisor untuk studi S3 di luar begitu. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan bidang kepakaran yang ingin saya bangun gitu ya. Pertama pasti bidang kurikulum. Saya menekuni kurikulum, saya menganggap kurikulum suatu bidang yang penting, bahkan banyak orang menyatakan kurikulum is the heart of education. Kurikulum itu jantungnya pendidikan. Jadi nggak akan ada pendidikan tanpa kurikulum, karena kurikulum itu menjawab buat ya dari pertanyaan pendidikan apa yang mau dipelajari, itu jawabannya di kurikulum. Itu nanti akan saya bagi coba. Kemudian yang kedua, saya akan berbagi juga terkait expertise saya di teacher education atau pendidikan guru. Ini sangat penting sekali. Kurikulum berubah sebaik apapun, tapi kalau tidak ada perubahan dari sisi guru sebagai ujung tombak yang menjalankan pembelajaran di kelas sekolah, rasa-rasanya kok sia-sia itu ya. Kurikulum yang bagus, sarana yang bagus, tapi gurunya tidak berubah juga sia-sia. Nanti juga saya akan bagi terkait teacher education atau pendidikan guru. Kemudian juga teknologi pendidikan, karena major saya S1 S2 secara formal itu teknologi pendidikan. Saya S1-nya di teknologi pendidikan di UNES, S2-nya di UNC, dan mengajar di program studi teknologi pendidikan undergraduate program. Jadi banyak hal yang bersinggungan dengan teknologi pendidikan juga saya berminat di situ, termasuk digital technology, kemudian juga AI and education dan seterusnya. Nanti saya juga akan bagi. Selain itu juga pasti critical pedagogy atau pedagogi kritis atau pendidikan kritis. Ini satu perspektif teori-teori sosial dalam melihat pendidikan. Saya sudah menekuni sejak cukup lama sebenarnya, sejak S1 ketika saya baca bukunya Paulo Freire gitu ya, termasuk kemudian juga teori-teori sosial kritis atau Frankfurt gitu ya. Saya baca dulu kalau masih saya ingat dari bukunya Francis Budi Hardiman tentang kritik ideologi gitu ya, masih ingat. Saya juga akan bagi. Selain itu juga kebijakan pendidikan gitu ya, education policy. Saya akan berbagi itu karena selama ini saya juga banyak mengkritik dan melihat kebijakan pendidikan kita itu punya potensi untuk perbaikan pendidikan, tapi di sisi yang lain juga faktanya banyak masalah. Nah, perspektif kritis akan saya bagi caranya bagaimana, termasuk juga hasil-hasil telah kritisnya seperti apa, dan saya pikir ini penting untuk melengkapi ya upaya perbaikan kebijakan pendidikan kita. Selain itu saya juga berbagi tentang filsafat pendidikan. Ini esensial, sangat mendasar sekali, karena kalau pendidikan kita tanpa dasar filosofi kita tidak akan tahu kemana. Karena filsafat atau filosofi pendidikan itu akan memberikan perspektif mengenai gambaran ideal dari tatanan masyarakat yang mau kita bangun lewat dunia pendidikan itu seperti apa, termasuk juga gambaran ideal pribadi-pribadi yang mau dididik, dibentuk, dihasilkan dari dunia pendidikan itu seperti apa. Nah, filosofi memberikan perspektif, memberikan gambaran itu. Jadi itu penting. Nanti akan saya bagi, termasuk juga hal terkait dengan beasiswa, terkait juga dengan studi, terkait dengan ya barangkali juga hal yang lain, keterampilan-keterampilan
untuk para akademisi, untuk para dosen, pendidik, guru gitu ya, para penulis dan seterusnya, analisis data gitu ya. Dan dalam 1-2 kesempatan nanti saya juga akan berkolaborasi dengan pusat kajian yang sudah kita bangun bersama teman-teman, yaitu kita punya Center of Curriculum for Social Change Studies, pusat kajian kurikulum untuk perubahan sosial, dan beberapa seri mungkin juga nanti akan berkolaborasi. Itu nanti yang akan saya bagi, semoga